Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Almin Sakub dari kelas 6D dan nomor NIM saya adalah 2201011111. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep kurikulum. Konsep kurikulum dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kurikulum perennialis. Kurikulum dengan konsep ini bercita-cita untuk mengembangkan daya intelektual anak untuk mencapai kebenaran universal. Dan kajian klasik sains dipandang sebagai sumber kebenaran. Mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan mandiri, dan hanya mata pelajaran yang dianggap berat atau sulit dipelajari yang dimasukkan dalam isi kurikulum. Dan selanjutnya adalah konsep kurikulum esensial. Kurikulum dengan konsep ini bercita-cita untuk menanamkan disiplin diri, dan sumber kebenaran adalah agama karena dianggap mengajarkan nilai-nilai yang universal dan tidak dapat diubah. Dan guru dituntut untuk menjadi panutan atau contoh yang dapat ditiru oleh siswa setiap saat. Menurut konsep ini, belajar pada hakikatnya adalah suatu tata cara untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal yang dipelajari dan menjadikannya sebagai suatu kebenaran untuk dijadikan tolak ukur kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah konsep kurikulum proses pengembangan kognitif. Konsep kurikulum ini sangat didominasi oleh perkembangan otak siswa tersebut. Kemampuan otak menjadi faktor yang sangat mendominasi dalam keseluruhan proses pendidikan. Konsep kurikulum ini dimunculkan sebagai jawaban atas rendahnya kemampuan berpikir dan yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang menyebabkan siswa tidak mampu berpikir lebih untuk menghasilkan karya yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Kurikulum dengan konsep ini memandang bahwa segala sesuatu berada dalam konteks suatu proses perubahan. Oleh karena itu, kebenaran ilmu pengetahuan, teknologi, sistem nilai dianggap tidak abadi dan selalu bergantung pada proses itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Konsep kurikulum ini menitik beratkan perhatiannya pada perbaikan atau rekonstruksi nilai-nilai sosial. Pada prinsipnya, kurikulum ini bersumber dari pandangan bahwa sekolah harus merefleksikan kehidupan sosial. Oleh karena itu, fungsi kurikulum harus mampu memperbarui masyarakat dan budaya. Lalu, pendidikan harus menjadi manusia baru yang akan membangun masyarakat dan budaya baru. Dalam kaitan ini, sekolah harus diberi kebebasan untuk membangun nilai-nilai baru sebagai syarat mutlak yang menjadi sasaran kurikulum. Kemudian selanjutnya adalah konsep kurikulum humanistik. Konsep kurikulum ini menitik beratkan perhatian pada pembentukan kepribadian siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini sangat mengakui hak siswa untuk belajar, dan untuk tujuan pembelajaran segala sesuatu yang dibutuhkan siswa merupakan prioritas yang harus disediakan. Kurikulum ini menjadi dasar pandangan sekolah bahwa tidak ada sesuatu yang pasti, karena hal-hal tertentu selalu cenderung berlaku secara umum. Guru dituntut untuk berusaha membantu anak menemukan jati dirinya sekaligus membangun sistem nilai yang diyakini. Oleh karena itu, siswa diberi hak untuk menentukan sendiri tujuan pembelajaran yang dia capainya. Sementara itu, permasalahan bimbingan yang diberikan guru kepada siswa pada umumnya bersifat non-direktif. Kemudian selanjutnya adalah konsep kurikulum teknologi.
Konsep kurikulum ini menekankan peran media yang sangat menentukan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini menyajikan teori dan prinsip pengetahuan yang menjadi dasar penerapannya dalam bidang pembelajaran. Kurikulum ini mendorong peserta didik untuk mempelajari kebenaran tertentu sebagai hasil dari organisasi dalam sistematis, rasional, dan faktual dari semua pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.